Netizen kita memang doyan komen di mana saja, apa saja di komen. Jari-jari mereka seolah tak pernah bosan mengetik komen mengenai apa saja yang menarik untuk dikomentari. Iya, betul nih, betul. Semakin hot kasus yang dibahas, semakin riuh komentarnya. Jadi baru-baru Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke, Malaysia, Indonesia, walau di mana kalian berada, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, sukses selalu kalian dalam apa bidang yang kalian usahakan. Oke guys, perang senjata memang mengerikan, tetapi lebih mengerikan lagi ialah perang bacot netizen. Ini Indonesia ini dikenali dengan netizennya yang sangat barbar dan juga bersatu dalam apa juga keadaan. Sekiranya mereka disentuh, sekiranya mereka diserang, sekiranya negara mereka dihina, itu tidak dinafikan lagi. Netizen Indonesia ini antara yang paling kuat, sehingga boleh dikatakan kalau ada account yang mereka ingin serang, itu account itu akan tutup ataupun tidak dapat menahan keperitan akibat dari serangan netizen Indonesia itu. Oke, dalam video kali ini guys, saya ingin mereaksi bagaimana kehebohan netizen Indonesia, yang mana netizen Indonesia ini terkenal paling jenius, dari hakim, profesor dan juga ilmuwan, semuanya ada di situ. Nah, ini guys, ini yang kita ingin lihat, bagaimana netizen negara lain juga sangat takut, ataupun sama ada individu atau siapapun yang punya account, sekiranya diserang oleh netizen Indonesia, pasti account itu akan jadi kucar-kacir, ataupun account itu akan ditutup atau di take down. Oke, ingat juga satu slogan Indonesia ini, yaitu Anda sopan, kami segan. Itu sekiranya kita menghormati mereka, pasti mereka juga akan melayani kita seperti raja. Itulah netizen Indonesia. Yuk guys, kita semak dulu video ini daripada channel Catatan Ini. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Halo sahabat Citizen. Di era serba digital dan serba medsos saat ini, tentu kita tak menyangka bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah mengantarkan suatu negara menuju peradaban yang lebih modern. Tak terkecuali negara Indonesia, negara yang penduduknya berjumlah 275,3 juta orang pada data terakhir yang dirilis Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil tahun 2021 guys, 275 penduduk Indonesia itu. Begitu ramai ya. Apa enggak, dia punya netizen ini dari berbagai bidangnya, ada profesor, ada ilmuwan, mungkin ada teknorat dan macam-macam lagi lah kan. Kita lanjut guys. Nah, dunia maya kita memang sedang hangat-hangatnya. Banyak sekali kasus yang mengundang komentar netizen. Kasus-kasus entah itu dari seputaran selebriti maupun receh hingga yang kontroversial selalu ramai jadi bahan ocehan para netizen kita. Netizen kita memang doyan komen di mana saja, apa saja di komen. Jari-jari mereka seolah tak pernah bosan mengetik komen mengenai apa saja yang menarik untuk dikomentari. Iya, betul nih, betul. Semakin hot kasus yang dibahas, semakin riuh komentarnya. Jadi baru-baru ini terkait dengan Intan Nurliana yang seolah-olah menghina Indonesia dalam dia punya account TikTok, Instagramnya, semua diserang oleh netizen Indonesia. Dan account itu macam berfungsi, tidak berfungsi, mungkin tiada sudah videonya, dan mungkin account Intan Nurliana itu lambat
laun nanti ataupun lama-kelamaan dia akan ditutup ya. Jadi kalian tengoklah sendiri. Saya coba cari-cari di mana akaun di Facebook, di Instagram, di Twitter, di TikTok bernama Intan Nurliana itu terlampau banyak sudah. Mungkin itu bukan lagi original ya. Itu orang yang sudah buat akaun tuh. Nah, jadi begitulah netizen Indonesia ini terlampau cepat kalau mereka sudah menyerang satu-satu account itu sampai ribuan komentar. Jadi terganggu mental yang si pemunya account itu. Bayangkan. Dalam rilis survei Digital Civility Index tahun 2021 oleh Microsoft Indonesia ya, dinobatkan dalam daftar negara dengan masyarakat digital yang tidak sopan di dunia. Didaftarkan ya. Cyberbullying, ternyata hoaks dan penipuan juga berkontribusi pada buruknya keberadaban masyarakat digital Indonesia. Memang susah dikawal Survei lah. yang dilakukan oleh Microsoft ini dilakukan pada April sampai Mei tahun 2020 yang melibatkan 32 negara. Dalam survei ini, Indonesia menempati urutan ke-29. Ke-29 Adapun guys. indikator yang dinilai antara lain penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, diskriminasi, misogini, perundungan cyber, dan trolling. Hasilnya, Indonesia menjadi negara dengan warganet yang paling tidak sopan di ASEAN, bahkan yang di Asia paling tidak Pasifik. sopannya dia punya warganet. Tapi itu kalau dia diserang memang dia tidak akan sopan. Tetapi sekiranya dia tidak diganggu, negaranya tidak dihina, Indonesia nih dia punya netizennya oke juga. Dia macam biasa, santai. Tercatat Suka bergaul. 47% diisi oleh penyebaran hoaks dan penipuan. Tapi hoax ini memang banyak lah. Ujaran kebencian. Memang banyak. 17% diskriminasi. Video-video yang hoax tuh kan. Eksistensi netizen Susah kita Indonesia mau di dunia maya sudah detect. dikenal hampir di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang sangat aktif dan kreatif dalam urusan komen-komenan. Bahkan belum ada satupun netizen dari negara manapun yang sanggup mengalahkan dahsyatnya kekuatan netizen Indonesia. Gila tiada satupun negara yang dapat mengalahkan dahsyatnya. Lalu apa sesungguhnya komentar Indonesia keistimewaan netizen Indonesia dibanding netizen dari negara lain? Nah, berikut ini adalah faktanya guys. Apa saja? Yang pertama, netizen Indonesia ada di mana-mana. Netizen Indonesia ada di mana-mana, betul ada di mana-mana nih. Tepat sekali. Netizen Indonesia itu ada di mana-mana. Mereka akan selalu muncul di setiap media sosial manapun. Dengan satu tujuan yang sama, yaitu demi menggapai eksistensi yang hakiki. Harus diakui juga bahwa netizen Indonesia itu sangat kompak. Jika ada sesuatu yang hot, walaupun bukan urusannya, mereka akan menyerbu dan menyerang siapapun bagai lalat menyerubungi sampah-sampah. Hebatnya lagi, walau netizen Indonesia menulis komentar di postingan orang bule, Arab, atau orang Afrika, mereka akan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Dia guna bahasa Indonesia ya. Komentarnya bakal lebih heboh dari komentar orang bulenya sendiri. Tuh. Yang kedua, netizen paling jenius sedunia. Ini gila Ini yang paling utama. Tidak suka harus diakui. Paling jenius bahwa netizen Indonesia adalah salah satunya netizen paling jenius di dunia. Saking jeniusnya, netizen Indonesia selalu memberi komentar hampir di semua artikel, betul, postingan, atau di portal-portal berita. Mereka adalah netizen paling cerdas dalam sejarah dunia maya. Bagaimana tidak, semua bisa mereka komentari, bahkan untuk hal yang sama sekali mereka tidak pahami. Nyambung tidak nyambung, pokoknya yang penting dikomen saja. Itulah pokoknya dikomen saja. Yang ketiga, lebih hebat dari hakim, profesor, dan ilmuwan. Lebih hebat dari hakim, profesor, dan ilmuwan. Indonesia namanya kalau tidak memahami segala hal yang terjadi di dunia maya. Mulai dari forum-forum, portal berita online, YouTube, Facebook, Instagram, hingga Twitter.
Hingga Mereka Twitter. sangat menguasai semua bidang dan permasalahan yang terjadi di dunia, bahkan di seluruh alam semesta. Fuh. Di seluruh alam semesta. Para netizen Indonesia juga tidak hanya lebih hebat dari hakim atau profesor. Ternyata mereka juga lebih canggih dibanding dukun dan paranormal. Dibanding dukun dan Saat paranormal memberi lagi guys. komentar dalam hal apapun, netizen Indonesia sudah tidak perlu lagi membaca caption atau konten artikel hingga tuntas. Cukup baca judul dan komentar jenius pun langsung keluar. Oh, langsung terus komentar ya. Begitu kah guys? Oke guys, begitulah tadi tentang terkait dengan netizen Indonesia. Suka atau tidak, netizen Indonesia ini harus kita akui bahwa netizen Indonesia ini antara yang paling bersatu dan paling cerdas dalam berkomentar. Ada juga dikatakan kalau sudah negara mereka disentuh, dihina, mereka adalah netizen yang paling tidak sopan dalam berkomentar, dan itu harus kita akui ya. Dan keberadaan satu-satu akaun apabila diserang oleh netizen Indonesia ini berkemungkinan akan lenyap sama sekali daripada dunia maya ini. Jadi ternyata bahwa netizen Indonesia ini kalau mereka tidak diganggu, mereka adalah antara yang paling sopan. Tetapi kalau negara mereka disentuh, mereka adalah yang paling barbar di dunia maya ini. Itu antara 5 tadi. Mengapa netizen Indonesia ini yang paling kuat berkomentar. Baca judul saja pun dia sudah tahu dan akan komentar terus di bawah. Jadi mereka tidak perlu membaca keseluruhan judul topik yang ada dalam satu-satu media ataupun penceritaan itu. Baca judulnya, oke, mereka sudah tahu ini. Nah, mereka berkomentar terus. Jadi ingat di sini bahwa apa yang terjadi oleh akaun TikTok Malaysia Intan Nurliana itu terus menjadi heboh oleh netizen Indonesia, diserang, dihujat berbagai macam oleh kerana negara Indonesia itu telah disentuh oleh Intan Nurliana tadi. Kalau tidak mungkin para netizen Indonesia itu akan menyerang dia punya akaun TikTok, akaun Instagram dan Facebook. Jadi saya sudah cari-cari tadi guys, akaun-akaun ini banyak muncul nama Intan Nurliana, tetapi mungkin bukan sudah yang original ya. Mungkin yang originalnya mungkin dia sudah padam, lenyap, ataupun mungkin dia senyap, diam sekejap sebab netizen Indonesia masih lagi berkomentari di akaun beliau itu. Jadi mungkin dia terpaksa melenyapkan dirinya sendiri ya, Intan Nurliana itu. Jadi jangan macam-macam terkait dengan netizen Indonesia ini. Ini yang dalam video ini tadi memang semua betul lah apa yang dia katakan itu, bahwa netizen Indonesia itu pasti bersatu. Tapi ada satu bagusnya guys, netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia ini, mereka pernah bersatu menyerang akaun Israel ini. Ketika tahun 2023 ya, tahun lalu di bulan Juni itu bersatunya netizen Indonesia dan Indonesia menyerang akaun ini Israel nih. Itu yang kebagusannya. Bayangkan Indonesia punya penduduk 200 lebih kurang tadi ya, 275 juta jiwa, dan Indonesia ini didaftarkan di antara netizen yang paling tidak sopan oleh Microsoft itu. Tapi paling tidak sopannya itu apabila negara mereka diserang. Kalau negara mereka tidak diserang, tidak dihina, tidak dilakukan berbagai macam, mereka tidak mungkin menyerang suka-suka hati satu-satu akaun itu. Tetapi kalau diserang, itulah natijahnya akaun itu bersedialah untuk lenyap dari dunia maya oleh serangan para netizen Indonesia ini. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan netizen Indonesia ini. Banyak yang netizen Indonesia ini mendunia, sama ada positif atau negatif, kalian komentar di ruang kolom di bawah ya, untuk berbagi info daripada kalian sendiri. Sampai kita berjumpa lagi guys. Selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.